اللهم صل محمد يا ربي صل صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وملاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم لاتين على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما في السماوات والأرض كله قانتون وهو الذي يمنع وهو الله عليه وله الملك على السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما
Shadaqallahul Azim. Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basarun tantashirun. Dan dari ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu an khalaqakum min turab, yaitu dengan sesungguhnya menjadikan kita semua min turabin, dari tanah. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu dari tanah. Ini sebuah peringatan, sebuah teguran dari Allah untuk kita sadar kalau kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah dan suatu saat akan kembali lagi ke tanah. Tsumma idza antum basarun, tatkala kita ini sudah berbentuk, sudah dijadikan besar, jadikan manusia, tantasirun, kemudian kita ini beranak pinak, berkembang biak. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan diantaranya juga tanda-tanda kekuasaannya Allah, an khalaqalakum, menjadikan Allah Ta'ala kepada kita min anfusikum, dari sejenis kita, aswaja, yaitu pasangan kita. Jadi Allah menciptakan untuk kita sejenis kita dari bangsa manusia, aswaja, untuk dijadikan pasangan. Dari background budaya, adat istiadat yang berbeda, Allah satukan kita melalui pasangan kita. Jadi kita ini dari yang satu sebetulnya, sama kita jenisnya, cuma kita harus dipasangkan. Pasangan ini tidak sama, ada yang kanan, ada yang kiri, tidak harus sama. Dengan perbedaannya itu menjadikan kita ini tampak lebih indah. Ibaratkan bunga di taman, kalau cuma satu warna aja kurang begitu menarik. Namun tatkala banyak warna, itu yang membuat warna-warni kehidupan. Untuk apa Allah jadikan pasangan untuk kita? Laki-laki pasangannya untuk perempuan, dan yang perempuan pasangannya untuk laki-laki. Untuk apa itu semua? Litaskunu ilaiha, supaya kita bisa taskunu, sakinah, tentrem, damai bersama pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan bainakum, di antara keduanya itu, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, mawaddatan. Mawaddah itu perasaan cinta yang nampak, yang dicontohkan adalah bentuk dohir kita. Warahmah, perasaan cinta yang tak nampak, yang ada di dalam hati kita. Jadi sebelum kita dipertemukan dengan pasangan kita, apalagi masih muda, kita sering
jiwa kita itu bergejolak, semangat, berjuang. Kalau di luar itu mencari nafkah itu sebelum menjadi pasangan kita, dengan sekuat tenaga. Namun tatkala kita dijadikan oleh Allah pasangan yang sejenis dari bangsa manusia, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, gejolak yang ada tatkala kita bekerja di luar, tatkala kita pulang, pasti kita akan menemukan litaskunu ilaiha, ada ketenangan, ketentraman tatkala kita bersama dengan pasangan kita. Dan disitulah kunci kekayaan. Katanya Allah, siapa-siapa yang menikah dalam keadaan miskin, aku yang akan mengkayakannya. Kata Rasulullah, juga kunci kesuksesan hidup adalah melalui nikah. Jadi pasangan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, pasangan ini harus dihalalkan dengan cara pernikahan. Jadi yang menciptakan pasangan ini adalah Allah langsung. Namun tatkala berkaitan dengan mawaddah, dengan kecintaan bentuk dohir, ketertarikan karena bentuk dohir kita, Allah melalui ayatnya berbunyi waja'ala bainakum, waja'ala menjadikan. Kalau pasangan tadi Allah Ta'ala khalaqah, menciptakan. Kalau berkaitan dengan mawaddah warahmah, itu waja'ala, menjadikan. Menciptakan dan menjadikan itu beda. Menciptakan, Allah sendiri yang menciptakan. Waja'ala, ada sumbangsih usaha dari manusia itu sendiri. Tatkala kita berkaitan dengan bentuk fisik, kita harus waja'ala, harus juga ikut sumbangsih menjaga bentuk ideal dari tubuh kita, harus speknya harus sehat. Zahir kita harus sehat, tubuh kita harus sehat, jaga penampilan. Rahmah, dan rahmah ini adalah rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Ketertarikan cintanya ada di dalam hati, bukan dari bentuk fisik, namun dari dalam hati. Hal ini juga ja'ala, juga butuh proses sumbangsih usaha kita semaksimal mungkin untuk menjadikan cinta itu tetap indah di dalam naungan syariahnya Allah. Makanya kita harus melalui pintu nikah agar kita mendapatkan rahmah dari Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini sungguh-sungguh di dalam hal kejadian ini, la ayatin, adalah sebuah tanda kebesarannya Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum-kaum yang berpikir. Jadi kalau nggak berpikir, ya nyeruduk aja, tanpa berpikir panjang, nyeruduk saja. Jadi dari dua pasangan ini, antara suami dan istri, pasti ada litaskun, pasti ada sakinah. Namun sakinah ini dilalui dengan gejolak di luar rumah. Tatkala kita balik ke rumah, pasti kita akan merasakan taskunu sakinah. Tatkala kita bertemu dengan pasangan kita, tatkala kita bertemu dengan istri kita di rumah,
ada kedamaian di dalam rumah itu. Makanya Rasulullah dengan sumpahnya, baiti jannati, akan aku jadikan rumah tanggaku ini seperti di sorga. Semua ada, rumah besar, istri cantik soleha, anak-anak soleh soleha. Apa yang menjadi kebutuhan kita terpenuhi di dalam rumah kita. Makanya Rasulullah juga berjuang untuk mensejahterakan keluarganya. Juga berdagang Rasulullah untuk menafkahi keluarganya. Berjuang. Makanya kita harus ikut ati Allah wa atiur Rasul. Kita harus taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan yang sejati, yang berasal dari Allah, kita harus ikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita mendapatkan mahabbah, semua dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita di malam Maulid kita mendapatkan rahmat, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok tanggal 12 Rabiul Awal kita akan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bergembira. Anak kita tatkala hari kelahirannya kita rayakan dengan sukacita, dengan penuh gembira. Diadakan tumpengan, diadakan khutmil Quran, diadakan yasinan, diadakan tahlilan, diadakan doa bersama. Belum tentu anak kita masa depannya dia bagus. Belum tentu ada keyakinan, ada kepastian bahwa anak kita besok sukses menjadi anak yang soleh-soleh. Belum tentu. Namun karena anak kita berbangga, kita bersukacita memperingati hari kelahirannya. Apalagi Rasulullah yang sudah jelas Rasulullah itu diturunkan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sebagai rahmat, Rasulullah itu diturunkan sebagai rahmat sekalian alam. Sudah jelas, tujuannya sudah jelas menjadi rahmat. Tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira, bersukacita atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya